Halo teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada video kali ini saya ingin menanggapi channelnya Dua Master, terutama videonya Sugi Kristologi. Tapi yang lebih serem lagi, menuhankan Yesus disebut anjing, saudara-saudara. Ya, tentu saja ini harus ditanggapi. Kenapa? Karena dia membahas tentang Alkitab. Di dalam Matius 15 ayat 26, Anda baca dari ayat 22 ya. Lalu dijawab oleh Yesus, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kemudian perempuan itu membenarkan, benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Seremana. Wajar orang Islam dia meninggalkan satu rukun Islam disebut kafir, wajar karena dia tidak taat aturan Allah. Tapi kalau mengikuti Yesus, menyembah Yesus, orang di luar Israel mengatakan Yesus itu Tuhan, disebut anjing, lebih ngeri mana ayo. Dan kalau pembahasannya Alkitab itu secara benar, tidak ada masalah. Yang jadi masalah, dia membahas Alkitab tetapi dengan pengertian yang salah dan dia sebarkan. Itu harus kita luruskan. Halo teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pada video kali ini saya ingin menanggapi videonya dari channel Dua Masters, terutama khusus pada video yang dia menanggapi Murtadin Fatimah Sagdia, video yang direview oleh Sugi Kristologi, atau dia tidak mengerti pada apa yang dia omongkan pada video ini. Coba lihat. Tapi yang lebih serem lagi, menuhankan Yesus disebut anjing, saudara-saudara. Anda lihat di dalam Matius 15 ayat 26, Anda baca dari ayat 22 ya, dimana di dalam ayat 22 itu ada seorang perempuan dari Kanaan yang anaknya itu kerasukan setan, lalu berkata kepada Yesus, "Oh Tuhan, anak Daud, tolonglah aku, anakku kerasukan setan yang sangat parah." Yesus membiarkan perempuan itu, tidak menggubrisnya, ya, sama sekali tidak peduli, karena bagi Yesus yang minta tolong itu adalah anjingnya. Orang di luar ajaran Yesus, orang yang di luar Israel itu bagi Yesus adalah anjing, walaupun dia menyebut Yesus itu Tuhan. Yesus membiarkan. Kemudian murid-muridnya itu berseru, "Guru." Orang itu terus mengikuti kita sambil berteriak-teriak, kalau tidak salah seperti itu. Lalu dijawab oleh Yesus, tidak layak roti bagi anak-anak dilemparkan kepada anjing. Kemudian perempuan itu membenarkan, benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh daripada meja tuannya. Seremana. Wajar orang Islam dia meninggalkan satu rukun Islam disebut kafir, wajar karena dia tidak taat aturan Allah. Tapi kalau mengikuti Yesus, ya, menyembah Yesus, orang di luar Israel mengatakan Yesus itu Tuhan, disebut anjing, lebih ngeri mana ayo. Sugi ini membahas pada ayat yang mana Yesus berkata pada perempuan dari Kanaan. Saya bacakan ya. Dia membahas ayat pada Matius 15 ayat 26, tapi saya ingin membacakan situasinya karena ini adalah karena dalam Bible, dalam Alkitab kita, dalam Alkitab itu selalu runtut, ada ceritanya, jadi nggak bisa diambil sepotong-sepotong kemudian mengartikannya. Jadi dalam Matius 15 ayat 26 dia mengatakan, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Jadi fokus di sini, Sugi mengatakan bahwa Yesus mengibaratkan wanita itu anjing, gitu kan? Dan situasinya kita harus membaca dari lengkap dari ayat 21 sampai dengan 28 harusnya untuk memahami ini ya. Saya bacakan ya.
Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi." Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ayat ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia, lalu berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 26. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 27. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan rempah-rempah yang jatuh dari meja tuannya." Ayat 28. Maka Yesus menjawab dan berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Oke, dalam hal ini kita harus melihat konteksnya. Pertama kita kalau lihat konteksnya, memakan roti di sini atau memberikan roti di sini, roti ini bisa ada dalam dua hal ya. Roti dalam arti sesungguhnya, kalau dalam Alkitab pernah menceritakan pada Injil Markus ada, yaitu memberi makan 5.000 orang. Itu memang roti dalam arti sesungguhnya. Tetapi roti dalam arti di sini ini adalah metaphorical ya. Jadi dalam pengertian perumpamaan, dan perempuan itu atau ibu tersebut itu mengerti apa yang dikatakan Yesus. Begitu. Ini konteks rotinya dulu ya. Kemudian pada waktu Yesus mengatakan bahwa tidak baik memberikan roti yang seharusnya diberikan kepada umat Israel, karena Yesus mempunyai misi, yaitu Injil keselamatan ini diutamakan adalah untuk bangsa Israel. Itu yang terutama. Kemudian setelah itu untuk Gentiles, pada bangsa yang lain. Disebutnya dalam bahasa Inggris Gentiles ya. Tetapi yang terutama memang bangsa Israel. Tetapi kan ibu itu mengatakan bahwa meskipun anjing itu pun memakan remah-remah roti yang jatuh dari meja tuannya. Apakah itu kata-kata itu sanggahan itu kasar atau kata-kata yang lembut? Dalam suasana konteks cerita tersebut, ibu tersebut, wanita tersebut mengerti Yesus mengatakan perumpamaan. Makanya dia mengatakan meskipun anjing tersebut memakan remah-remah roti dari meja tuannya. Nah, dari situ ya, dan harap diingat di sini Yesus juga menjelaskan bahwa Yesus sebetulnya sedang mengetes, ingin mengetahui seberapa iman dari wanita tersebut, dan wanita tersebut mempunyai iman yang kuat. Karena itu makanya Yesus mengatakan, "Imanmu, karena imanmu anakmu sembuh." Ya, jadi tidak benar apa yang dikatakan Sugi Kristologi tersebut mengatakan bahwa Yesus mengata-ngatai perempuan itu anjing. Tidak, dia tidak mengerti. Saya nggak ngerti ya. Pada poin kedua yang saya tanggapi lagi, yang saya garis bawahi, sebetulnya dia ada lagi nanti. Sebetulnya dia ada beberapa menanggapi, tapi yang poin penting yang ingin saya review di sini, yang harus saya luruskan, yaitu dia mengatakan, oh ini videonya. Kemudian di dalam Matius 7 ayat 22 sampai ayat 23 itu Yesus berkata apa? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mukjizat demi namamu pula? Pada hari ini aku akan berterus terang, aku tidak mengenalmu. Nyahlah kau dari hadapanku, hai para pembuat kejahatan." Tragis sekali nasibnya Kristen. Sudah bersusah payah ya, memuji-muji Yesus, melakukan segala mukjizat atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus ya, ternyata dianggap penjahat oleh Yesus. Apa nggak lebih ngeri itu?
kemudian orang Kristen bilang, oh itu bukan kepada kami, itu untuk orang Islam, untuk orang luar Kristen. Anggapan ini anggapan paling bodoh, karena yang menganggap Yesus Tuhan, yang melakukan segala sesuatu atas nama Yesus, itu orang Kristen. Nggak ada orang Islam mengatakan Yesus Tuhan, nggak ada orang Buddha, orang Hindu mengatakan Yesus Tuhan, nggak ada. Jadi siapa yang di situ yang disebut? Yang dimaksud adalah orang Kristen itu sendiri yang dianggap penjahat oleh Yesus. Dia mengatakan bahwa pada Matius 7 ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Dia membaca Matius 22. Kenapa dia melewatkan Matius 21? Matius 7:21 yang mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi gimana sih, dia sudah jelas banget bahwa nggak usah pada akhir zaman, karena ini Matius 7 ini menerangkan tentang Yesus mengatakan tentang waspada terhadap nabi-nabi palsu yang akan datang kepadamu menyamar seperti domba, kemudian dari buah-buahnya lah engkau akan mengetahui, dan seterusnya ya. Ini mengatakan untuk hari-hari terakhir akan datang nabi palsu, kemudian dari buah-buahnya engkau akan tahu segala macam, dan seterusnya. Lalu pada ayat 21, tidak setiap orang yang memanggil-manggil Tuhan, Tuhan, sudah jelas ya, tetapi dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Oke? Karena memang banyak. Tidak usah nunggu hari terakhir, sekarang aja. Misalnya, ya, dia mengaku dirinya Kristen, melakukan mukjizat dalam nama Tuhan Yesus, entah itu penyembuhan, mengusir setan, tetapi kelakuannya, apa yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Bapa. Pada waktu hari terakhir, dia akan mengatakan bahwa aku melakukan ini dalam namamu, aku ini tuh. Disinilah yang dimaksud bahwa aku tidak mengenal engkau. Jadi untuk orang yang tidak melakukan kehendak Bapakku di surga, ini yang paling penting, karena sudah banyak kan. Ya, saya kasih contoh aja ya. Mungkin kalian yang tinggal di Indonesia mungkin nggak begitu terasa ya, tapi kami yang tinggal di Amerika, di sini, orang di sini memang sebagian mungkin orang akan mengatakan mayoritas ya, mayoritas mereka berkata bahwa mereka juga Kristen, tetapi bukan dalam rangka menghakimi siapa yang Kristen siapa yang bukan. Saya akan menerangkan bahwa orang-orang di sini di Amerika mengatakan dirinya Kristen, tetapi mereka juga mendukung aborsi, mereka mendukung LGBT, mereka mendukung apalagi ya, hal-hal yang tidak sesuai dengan Alkitab, hal-hal yang sudah tidak seperti Tuhan perintahkan. Jadi di sini maksudnya, kalau orang mengatakan bahwa aku melakukan ini dalam namamu, aku melakukan ini dalam namamu, tetapi kenyataannya tidak. Dari mana kita tahu? Kita melihat dari buah-buahnya. Tidak mungkin kan pohon yang baik menghasilkan buah yang jelek, atau sebaliknya pohon yang jelek menghasilkan buah yang baik. Ya, buat gampangnya ya, secara mudahnya ya, ini mudah ya, kita kan tahu lah, nggak mungkin kita menanam pohon rambutan terus nanti berbuahnya kedondong, apa buahnya durian gitu kan, nggak mungkin kan. Buahnya apa pasti akan menghasilkan apa, itu maksudnya. Di situ kita akan mengetahui. Ini yang dimaksud pada ayat pada Matius 7 mulai dari 15 sampai
23. Itu yang seharusnya Sugi Kristologi tahu ya. Jadi yang dia bacakan sudah benar tetapi mengartikannya salah. Memang ini tidak untuk disebutkan untuk orang lain, ini memang untuk Kristen. Ya siapapun dia yang tidak melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi teman-teman, kita harus berhati-hati kalau membaca Injil. Memang kalau membaca Alkitab memang harus dipahami, tidak asal membaca dan diambil sepotong. Dia tidak mengerti, dan tentu saja karena tidak minta dibimbing Roh Kudus dan tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita tidak bisa berharap banyak sama mereka. Demikian teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga kalian mendapatkan berkat dan semoga kalian bisa mengambil pelajaran dari video kali ini. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.